Selamat siang, shalom. Belum kedengaran suaranya, kurang semangat, sekali lagi shalom. Saya mau ucapin untuk saudara happy anniversary. Mungkin sudah berkata, anniversary apa Pak? Saya nggak anniversary ulang tahun. Hari ini merupakan anniversary dari kita ibadah online genap 1 tahun. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa. Udah 1 tahun kita beribadah online. Saya ingat ibadah terakhir kita tahun lalu itu tanggal 22 Maret, ya kan? Ibadah 22 itu kita udah ibadah online. Minggu sebelumnya 15 Maret kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Hari itu saya ingat yang khotbah Pastor Johan Lumoendong, ya, beliau melayani di sini dan itu hari terakhir kita beribadah. Dan tanggal 22 persis 1 tahun yang lalu saya berdiri di sini 5 kilo yang lalu juga saudara. Dan saya berdiri di hadapan hanya istri saya, 2 pemegang kamera dan tim production di belakang. Hanya segitu aja. Tetapi hari ini kalau bisa ratusan orang beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan saya melihat wajah-wajah yang setia setiap minggu hadir. Terima kasih saudara sudah beribadah di GSJS dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati saudara, menyertai saudara. Dan dimanapun saudara berada ada perlindungan Tuhan buat saudara. Ya percaya, sama-sama katakan. Amin. Saudara, hari ini saya mau melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Bagi saudara yang hadir jam 2.46 minggu lalu, saya menyampaikan dan memulai satu seri tentang Prapaskah. Karena saya rasa bahwa kita perlu membahas apa yang terjadi beberapa minggu sebelum Paskah. Ya, saya diinspirasi oleh istri saya, Selin. Dia sampaikan ke saya, kenapa kok gak membahas tentang yang terjadi sebelum Paskah. Dan benar, dan itu adalah pesan Tuhan dan banyak jemaat diberkati lewat khotbah minggu lalu. Bagi saudara yang belum dengar, saudara boleh mendengarkan di YouTube channel kita, ada yang terbaru. Bagaimana kita berjumpa dengan Yesus, itu khotbahnya ada di YouTube. Nah tapi hari ini saya mau membahas lanjutannya, yaitu bagian kedua dari seri ini. Bagi saudara yang ingat dan hadir minggu lalu, saya mengkhotbahkan tentang seorang wanita yang mengurapi Yesus beberapa hari sebelum dia akan mati di atas kayu salib. Dan wanita ini bernama Maria. Maria yang mana? Yaitu Maria saudaranya Lazarus. Benar Lazarus ya saudara? Bukan Sakius? Lazarus atau Sakius? Karena ada guru sekolah minggu satu hari dia ngajar, adik-adik satu hari ada seorang laki-laki yang pendek namanya Lazarus naik ke atas pohon karena gak bisa lihat Yesus. Muridnya pinter-pinter, muridnya bilang, Bu itu bukan Lazarus tapi Sakius. Tapi karena gurunya gak mau kalah, gurunya bilang, bentar ceritanya belum selesai. Lalu Yesus berkata kepada Lazarus, turun, itu tempatnya Sakius. Haleluya. Ya kan? Tapi dalam kasus ini bukan Sakius, tapi dalam kasus ini yang mati adalah Lazarus. Saudara, Lazarus mati dan Yesus membangkitkan. Dan saudaranya yang bernama Maria datang kepada Yesus setelah peristiwa itu. Dia datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur itu ditunjukkan dengan pemberiannya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan 1 botol minyak narwastu, harganya 300 dinar. Nah dia mempersembahkan ini buat juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Maria ini patut kita contoh. Karena Yesus mengajarkan kepada kita dalam Injil bahwa dimanapun Injil diberitakan, maka perbuatan Maria ini harus diingat. Artinya kita harus mengingat dan kita harus mencontoh, meneladani apa yang dilakukan Maria. Dan saya sudah sampaikan saat kita datang kepada Tuhan, perhatikan sikap hati kita. Boleh diulangi sama-sama, katakan apa? Sikap hati. Ya, dan yang kedua kita harus perhatikan isi hati. Sikap hatinya gimana? Bersyukur sama Tuhan. Dan isi hatinya gimana? Kita harus ingin memberikan yang terbaik. Tapi itu minggu lalu. Tapi hari ini saya mau melanjutkan dengan tokoh berikutnya. Seperti yang saya sudah janjikan, hari ini saya mau membahas seseorang yang kontroversial. Saya mau membahas seseorang yang
cukup terkenal tapi bukan terkenal dengan baik. Namanya adalah Yudas Iskariot. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 22. Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Karena di sini kita ada 6 mikrofon di sekitar ruangan ini, dari belakang sampai tengah mengelilingi ruangan ini. Artinya mic ini buat saudara supaya suara saudara bisa didengar di rumah. Karena itu dengan keras kita baca sama-sama Lukas 22 supaya di rumah bisa dengar kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. 4, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. 5, mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ayat 6, perhatikan apa ia menyetujui. Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa percaya. Sama-sama katakan. Saya hari ini mau kita belajar dari Yudas Iskariot. Pak, Bu, kalau kita bicara Yudas Iskariot, kira-kira konotasinya positif atau negatif? Nama Yudas Iskariot itu terkenal jelek. Karena reputasinya sangat buruk sekali. Dia seorang pendosa, pengkhianat, orang yang jahat, dan bahkan kita kenal dia sebagai pencuri. Dan saya yakin ini nama yang tidak disukai banyak orang. Karena itu saya tidak pernah dengar orang baptis dan minta nama baptis Yudas Iskariot. Ada yang baptis, Pak saya minta nama baptis Yudas Iskariot. Ada saudara? Nggak ada. Adanya apa? Petrus. Darah Yesus. David. Atau nama yang paling bagus, Michael. Oh haleluya. Yohanes. Gabriel. Namanya bagus-bagus. Gak ada orang datang, Pak tolong Pak saya mau Yudas Iskariot. Atau Pak tolong Pak saya mau nama baptis Herodes Pak. Atau Pilatus boleh Pak. Nggak ada. Karena ada nama-nama tertentu yang punya konotasi buruk karena reputasinya buruk. Yudas Iskariot reputasinya buruk sekali. Coba kalau kita pasca Jumat Agung bahas Yudas Iskariot. Kita bilang ini orang berdosa. Ini orang nggak benar. Ini orang utusannya iblis. Wah. Tapi izinkan saya hari ini untuk sedikit membela Yudas Iskariot. Saya bukan front pembela Yudas loh saudara. Saya bukan FPI, no. Tapi saya mau kita step back. Jangan kita stereotip Yudas Iskariot pasti jelek. Coba kita step back. Coba kita lihat siapa Yudas Iskariot ini. Karena setelah saya melihat, kok mirip banget ya sama kita yang ada di ruangan ini. Coba, kita mau kenali siapa Yudas. Izinkan saya menunjukkan sisi yang lain. Kita lepasin kacamata negatif, kita pakai kacamata objektif. Siapa Yudas Iskariot? Yang pertama saya tunjukkan. Kalau kita membaca dalam Lukas 6 ayatnya ke-12 sampai 16 gak usah dibaca. Yudas Iskariot merupakan salah seorang murid Yesus yang dipilih dari antara ratusan orang yang ada pada saat itu. Yang mengikut Yesus ada ratusan bahkan ribuan, tapi di antara orang-orang itu Yudas adalah pilihannya. Dan saya catat ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat potensi di dalam diri Yudas Iskariot. Karena Yesus berkata dari 12 murid ini Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Artinya kalau Yesus memilih Yudas dari antara yang lain, artinya Tuhan melihat bahwa orang ini punya potensi jadi orang hebat. Setuju dengan saya? Sama aja seperti saya sebagai gembala di tempat ini. Saya memilih pelayan-pelayan Tuhan yang ada di atas mimbar.
Saya dari antara ratusan musisi, ribuan penyanyi, saya memilih Bang Frigo Sopleli yang tadi WL. Saya memilih Bu Hedi Bunga, namanya Hedi Bunga. Saya memilih pemain musik. Dari antara ratusan saya memilih mereka. Saya memilih yang menemani saya setiap minggu. Yang setiap minggu selalu menahan buang air kecil. Nungguin saya khotbah. Saya memilih Mas Paulus. Saya memilih drummer kita, Yosafat hari ini yang main. Saya memilih Christian, saya memilih Medi, saya memilih Jeffrey. Saya memilih musisi-musisi yang ada. Kenapa? Karena saya lihat potensi dalam diri mereka. Tentu kalau saya mau memilih, saya harus melihat potensi dulu. Apakah dia bisa jadi seorang musisi yang baik? Apakah dia bisa memimpin jemaat dengan baik? Saya nggak boleh asal pilih, setuju dengan saya? Begitu juga dengan saudara yang bekerja dalam manajemen. Begitu juga bagi saudara manajer-manajer atau direktur di tempat ini. Kalau saudara memilih orang-orang representatif saudara. Saudara memilih wakil, kira-kira milih wakil yang ada potensi atau enggak? Pasti dong. Saudara harus lihat wawancara dia. Saudara harus lihat work ethic-nya. Dan tentunya saudara akan memilih orang-orang yang potensinya bagus. Oh, ini orang pintar. Dan Yudas lolos seleksi. Ada ratusan kandidat. Yudas yang dipilih. Yang kedua, kalau saudara dan saya perhatikan Yohanes 12 ayat yang ke-6. Maka kita membaca bahwa dari antara 12 tadi, kan lolos seleksi kan 12. Yang dipilih jadi bendahara itu Yudas. Saya tulis di slide. Selain dia dipilih jadi murid, dia dipilih untuk jadi bendahara. Saya yakin saudara punya toko, saudara punya perusahaan, saudara yang di manajemen, saudara pasti sadar. Yang dijadiin bendahara bukan orang biasa, pasti orang bisa dipercaya dong. Yang handle uang saudara, handle pengeluaran saudara, yang handle purchasing dan segala hal yang lain, pasti orang bisa dipercaya. Mungkin dari antara 12 murid, Yudas paling pintar, paling bisa dipercaya. Wah, mungkin yang namanya Petrus agak juaji saudara. Bendahara gak baik. Karena Petrus nelayan. Mungkin kalau mau ngapain, mau ngeluarin uang selalu mikir. Kalau keluar segini itu mesti nangkap ikan segini. Dari Yesus itu membutuhkan waktu yang banyak. Karena itu jangan keluar uang banyak-banyak. Oh gak bisa ini. Mungkin Yohanes terlalu melankolis. Yohanes itu terlalu kebawa emosi. Saya kan khotbah minggu lalu. Mungkin Yohanes kalau lihat orang banyak. Ya udah mereka gak usah makan. Kita yang beri makan. Oh habis itu uang bendahara. Tapi karena Yudas adalah seorang dari keluarga Saduki. Nah ini kita harus belajar konteks. Yudas ini sejarah mencatat bahwa dia adalah seorang dari keluarga Saduki. Saduki itu doktor teologi zaman ini. Karena itu mungkin dia orangnya smart, orangnya pintar. Bisa dipercaya. Yesus memilih Yudas. Tapi bukan hanya dia jadi murid. Bukan hanya dia jadi bendahara. Tapi saya mau nunjukin saudara satu sisi dari Yudas yang seringkali kita gak pernah bahas. Kita buka Yohanes 12, Lukas 9. Ayatnya yang pertama. Lukas, mohon maaf, pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang pertama. Dan ayatnya yang kedua, lalu lompat ayat yang ke-6. Bisa disiapkan multimedia. Dikatakan maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kita tahu salah satunya adalah Yudas Iskariot. Lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk menyembuhkan orang. Ayat 6. Lompat ayat 6. Lalu pergilah mereka. Dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Dan perhatikan apa? Menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Yang ketiga saya catat siapa Yudas. Selain dia dipilih jadi murid. Selain dia dipilih jadi bendahara. Yang ketiga dia melakukan mujizat. Alkitab yang mencatat. Dia tumpang tangan orang sakit sembuh. Dia diberikan kuasa, saya catat itu.
Artinya Tuhan memberikan dia kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan yang sakit, kuasa untuk mengusir setan. Coba renungin dan sambil baca tadi. Sebenarnya Yudas sama kita gak beda jauh. Sorry Pak, Yudas sama kita yang di mimbar. Mungkin kita yang di mimbar kalah. Dia dipilih seperti kita dipilih. Dia dipercaya seperti saya dipercaya. Dan dia diberikan kuasa. Seperti kami di atas mimbar diberikan kuasa. Dan saat saya melihat Yudas, saya bisa melihat diri saya dalam diri dia. Seorang yang punya potensi, seorang yang diberikan kuasa. Saya bisa lihat Bang Frigo, saya bisa lihat Christian, saya bisa lihat Yosafat, saya bisa lihat Gary yang megang kamera. Saya bisa lihat kita yang ada di ruangan ini. Sebenarnya tanpa kita sadari Yudas itu mirip banget sama kita. Iya dong. Bahkan kalau saya boleh katakan, ada kemungkinan besar Yudas lebih baik dari kita. Yudas hafal sama seluruh Alkitab. Karena dia lahir dari keluarga Saduki. Kita Kejadian sampai Wahyu dari dulu gak selesai-selesai. Dan setelah kita meneliti seperti ini, setelah kita membaca ulang, kita bisa sadar bahwa sebenarnya Yudas ini punya potensi yang besar. Kalau Yudas milih jalannya benar, dia akan jadi rasul yang hebat. Yudas bisa jadi orang yang sekali khotbah 3.000, bahkan 5.000 orang bisa bertobat. Kalau Petrus seorang mantan nelayan, Yudas seorang intelektual, khotbahnya pasti lebih logis. Dia bisa jadi rasul yang hebat, tetapi sayangnya potensi itu tidak pernah membuahkan apa-apa. Sayang sekali. Kenapa sih kok bisa gitu? Karena saya catat, karena Yudas memulainya dengan baik. Seperti kita di ruangan ini, kita memulai dengan baik. Tetapi dia mengakhirinya dengan buruk. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Seorang hamba yang begitu dipakai Tuhan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dia harus memiliki sebuah kenyataan bahwa dia matinya gantung diri. Potensinya begitu besar, sia-sia. Dan kenapa Tuhan taruh pesan ini dalam hati saya untuk menyampaikan kepada jemaat? Karena saya khawatir akan muncul Yudas-Yudas di gereja akhir zaman ini. Kadang-kadang kita gak sadar. Kadang-kadang kita merasa, oh aku Kristen kok, aku gak mungkin jadi Yudas. Yudas seorang pengikut Yesus. Tapi kok bisa jatuh? Dan saya melihat kemerosotan rohani ini, kejatuhan rohani ini mulai terjadi di gereja-gereja di seluruh dunia. Saudara, tadi malam sampai jam 1 setelah saya mempersiapkan khotbah ini sekitar jam 1 malam, saya buka Instagram saya. Saya buka story, archive story saya. Saya lihat tanggal 21 Maret 2020 kita ibadah online. Saya lihat ada beberapa orang yang setiap minggu dulu ikut ibadah. Saya tahunya dari nge-tag saya di story Instagram. Tetapi hari ini orang itu entah kemana. Tidak pernah lagi ikut ibadah. Itu hanya satu yang saya lihat. Itu yang dari saya tag. Yang saya lihat dari story saya. Tapi inilah keadaan gereja akhir-akhir ini. Yang saya lihat. Tadi malam saya pulang ibadah youth dari tempat ini hari Sabtu. Saya makan di salah satu restoran di daerah sini. Saya gak boleh sebut namanya karena gak di endorse. Saya masuk restoran ini full capacity. Setiap meja gak ada yang kosong. Full orang lepas masker. Wow, saya sampai kaget, saya pikir gak serame itu. Saya jalan ke mall, saya perlu beli barang di bawah. Pakuwon Mall full orang. Saya sahabat dengan GM dari Pakuwon Mall.
Bapak Hendy, jemaat juga, sering mengikuti ibadah. Dia berkata, Pakuwon Mall, kapasitas parkir sudah hampir penuh. Menyetek rekor baru setiap minggu. Wow. Sudah hampir mendekati jumlah orang sebelum COVID. Tapi ya Bapak Ibu sorry. Setiap gereja yang saya tanyakin mereka, termasuk gereja-gereja di mall ini, kapasitas jemaat maksimal 30%. Menyedihkan sekali gak sih Bapak Ibu? Sebelum corona, orang begitu memenuhi gereja, sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi sekarang mall penuh orang, restoran penuh orang. Tapi gereja, gak ada yang mau datang. Kenapa gak ke gereja? Takut corona. Ada yang lebih alay, koronces, darah Yesus. Tapi makan Pak Dobil. Tapi makan Pak Malet, beli Pia Eji. Dan saya khawatir kalau ini diterusin. Nanti dari antara orang-orang Kristen di seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia akan muncul Yudas-Yudas. Karena setiap kita ada potensi jadi Yudas. Saya mau ingetin sekali lagi, saya ulangin sekali. Setiap kita termasuk yang sedang bicara di hadapan saudara ada potensi jadi Yudas. Mulainya dengan baik. Tetapi pada akhirnya gak baik. Karena itu khotbah ini mengingatkan bukan hanya saudara. Bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan yang pakai batik. Tapi juga kepada saya yang sedang bicara. Dan saya berdoa dari tempat ini. Tidak ada yang muncul Yudas-Yudas. Tetapi kita muncul sebagai pemenang. Kita finish strong. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi yang penting kita harus jaga. Karena itu saya mau akhiri khotbah ini dengan menyampaikan kepada saudara. Kenapa Yudas yang begitu baik sebelumnya, kok bisa akhirnya jadi pencuri dan pengkhianat? Dan kita mau belajar supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Yang pertama kita buka sama-sama dalam Matius 27. Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, perhatikan apa yang dirasakan sama Yudas. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yang pertama saya mau kita perhatikan. Kenapa kok Yudas pada akhirnya dia bisa jatuh. Seorang yang hebat, ngusir setan, nyembuhin orang sakit. Kok pada akhirnya mengkhianati Yesus. Yang pertama alasannya adalah karena Yudas berkompromi. Boleh di sini sama-sama katakan kata ini apa saudara? Tepuk dada saudara katakan jangan kompromi. Boleh yang datang sama suami istri dengan anak kasih tahu jangan kompromi. Dikatakan pada saat Yudas menyesal. Dia datang ke bait Allah dia berkata. Udah jangan dihukum tolong bantu aku. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang pemimpin agama, gak ada yang mau terima. Apa urusan kami dengan kamu? Itulah dosa Bapak Ibu. Terutama bagi saudara yang muda, saya lihat ada banyak orang muda. Dan bukan hanya muda tapi yang dewasa juga. Kadang-kadang dosa itu kayak gitu. Awalnya, wah kita seperti teman dengan dosa. Tapi pada saat dosa menguasai diri kita, dia gak mau urusan sama kita. Teman-teman mungkin pernah ngajak selingkuh. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali selingkuh it's okay. Istrimu gak tahu aja kok. Pulang juga gak terlalu malam. Tapi pada saat you terikat sama wanita itu. Temanmu gak ada yang mau urusan sama kamu. Aku gak ada urusan. Itu pilihan-pilihanmu sendiri. Ngapain kamu ngerepotin aku? Teman-temannya bilang ayo investasi di sini.
Investasi di sini bunganya besar, pasti balik. Sekarang uangnya stuck di situ. Kita tanya sama teman kita, gimana tuh? Teman kita ngomongnya apa? Gak ada urusan aku sama itu kan pilihanmu sendiri. Anak-anak muda diajak ngedrak, gak apa-apa lah ngedrak dikit-dikit. It's okay, sekali-sekali. Tapi begitu you kecanduan dan gak bisa dapat lagi, datang sama teman ngomong apa? Bukan urusanku, cari sendiri. Itu kan pilihanmu. Itulah sifat dari dosa. Awalnya menarik, tapi saat kita sudah gak bisa mengendalikan, kita dilepas. Dan itulah yang terjadi sama Yudas Iskariot. Saudara, sebenarnya Yudas Iskariot ini setelah mengkhianati Yesus, ya kita udah baca di sini. Dia langsung nyesal loh. Kalau ada yang bilang Yudas ini kiriman dari iblis, sorry ya. Kalau kiriman dari iblis, gak mungkin dia menyesal. Karena berarti saat dia menyesal, berarti masih punya Roh Kudus. Tapi kok bisa seseorang yang begitu luar biasa banget, kok bisa dia jatuh dan akhirnya menyesal? Karena itulah bahayanya kompromi. Saudara, saya catat di slide. Saat kita membaca Yudas menyesal dia ngembaliin uang itu. Dia gak peduliin sama itu. Artinya masih ada yang baik dalam diri Yudas Iskariot. Bahasa Inggrisnya, there's an ounce of decency in him. Masih ada yang baik. Buktinya dia menyesal, dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi masalahnya, kenapa kok seseorang yang baik, yang masih ada yang baik dalam dirinya, kenapa kok bisa jatuh, Bapak Ibu? Karena saya catat, karena dia membiarkan setan merasuki dirinya. Dia membiarkan setan masuk. Tadi kita udah baca kan? Maka setan merasuki Yudas. Dan saya sempat mikir gini ya, saya itu orangnya suka merenung. Jadi tadi malam itu saya tuh duduk di kursi, saya baca ulang. Lalu saya mikir gini, tadi kan kita udah baca Yudas kan diberi kuasa ngusir setan. Tapi di sini dia justru apa, saudara? Dirasuk setan. Ini kan Gaiwan Xiao, saudara, ya kan? Sama kayak misalnya Pak Dautoni yang punya kuasa ngusir setan, terus dirasuki sama setan. Kan lucu banget. Seseorang nyembuhin orang sakit, ngusir setan, dalam nama Yesus pergi. Ini dirasuk sama setan. Kok bisa? Karena itu kita gak kebal loh ya Bapak Ibu Saudara. Kita juga bisa. Akibatnya, penyebabnya apa? Saya tulis. Bagaimana seorang murid yang ngusir setan bisa dirasuk setan? Karena dia buka celah buat iblis. Karena dia kompromi dengan dosa. Apa celah yang iblis tunggu? Apa celah yang iblis itu digambarkan seperti singa yang lagi ngintai, lagi nunggu. Dia gak bisa bunuh kita. Yang percaya boleh katakan amin? Kok gak yakin? Kok saudara lebih percaya suster ngesot daripada firman? Sekali lagi, setan gak bisa bunuh kita, boleh katakan amin? Tapi setan itu kerjaannya ngintai, nunggu. Nunggu kita apa? Nunggu kita buka celah. Dan celah itu terbuka saat kita mulai kompromi sama dosa. Apakah hari ini ada jemaat Tuhan yang sedang membuka celah buat iblis? Saya gak tahu. Iblis gak bisa bunuh, iblis gak bisa ngerasuk. Kalau kita gak buka celah. Dan poin itu ditekankan minggu lalu saat saya berada di atas mimbar ini bersama dengan Pak Dautoni. Dia berkata, kenapa bapak-bapak ada bisa diguna-guna? Karena bapak-bapak buka celah dengan apa? Nyoba-nyoba selingkuh. Gak taunya kebetulan pas dapet selingkuhan yang punya ikatan-ikatan roh jahat. Karena itu bisa kena. Celah yang seringkali kita buat gak gede-gede banget. Dimulai dengan satu kata. Boleh diulangi apa? Bahkan saya catat di slide ya. Ini slide yang penting, ini fundamental banget. Sebenarnya tanpa kita sadari semua dosa yang besar itu selalu dimulai dari yang namanya kompromi.
Setuju dengan saya? Semua dosa-dosa yang besar yang kita lihat terjadi. Itu dimulai dengan satu kata, sekali lagi diulangin supaya kita sadar, apa sudah? Gak ada orang yang pertama kali bohong, langsung bohong nipu uangnya orang 5 miliar. Ada? Oh gak ada. Mulai dulu apa? 500 ribu. Kecil. Gak apa-apa lah. Bos gak tahu. Bos duit wis akeh. 500 ribu lah gak kroso. Ya sih. Mulai dari kecil. 500 ribu naik 1 juta. Gak kroso juga 10 juta. Lama-lama miliar. Itulah bahaya kompromi. Karena semua dosa yang gede-gede, semua dimulai dari situ. Bapak-bapak mungkin kompromi, gak apa-apa lah jalan-jalan sama cewek ini. Kan cuma jalan-jalan, kan gitu Pak. Gak apa-apa lah gak ngapa-ngapain, mau cuma makan siang. Cuma good friend kok Pak. Coba teman baik saya. Kompromi. Makan siang. Makan pagi. Kalau gak ngerti mungkin nanti sambil makan saudara ngerti. Gak apa-apa lah Pak, cuma ngobrol-ngobrol. Tapi yang dimulai dengan ngobrol, kalau diterusin jadi selingkuh. Saya suka quote Pak Ridwan Huta Barat, salah satu mentor saya. Silakan tersinggung. Karena artinya kalau saudara tersinggung berarti belum mati rasa. Berarti kita masih ada harapan. Setuju, boleh katakan amin? Pak Ridwan yang ngomong, bukan saya. Anak-anak muda, ada yang pernah datang sama saya hamil sebelum nikah. Ada yang begitu pacaran langsung hamil sebelum nikah? Enggak ada. Dimulai dengan kompromi. Sering anak-anak muda datang sama saya. Pak Pendeta, boleh nggak pacaran dalam kekristenan? Boleh nggak ciuman? Saya mau tanya, boleh jawab? Boleh ciuman? Saya jawab boleh. Asal, nah jangan menghakimi saya dulu. Asal 2 syaratnya. Kalau kamu bisa memenuhi 2 syarat, silakan ciuman waktu pacaran. Yang pertama, definisi ciuman sesuai konteks. Ciuman artinya membau, itu yang pertama. Dan yang kedua, kamu boleh ciuman asal di depan papanya si cewek. Kalau kamu berani, silakan. Tapi anak-anak muda dimulai dari itu. Gak apa-apa awalnya. Gak apa-apa ya. Tak cium ya. Kan ini anniversary. Ya gak apa-apa. Cium pipi. Terus berikutnya, boleh gak batuknya? Itu bahasa Surabaya ya. Batuk. Boleh gak dahinya? Ya gak apa-apa. Terus kamu lihat kemarin di drama Korea itu. Itu kan cium hidung. Boleh gak saya coba? Kan kalau drama Korea yang melakukan berarti gak apa-apa. Cium hidung. Lama-lama, kan kita udah 1 tahun. Boleh nggak saya cium mulutmu? Lama-kelamaan jadi apa? Cium, raba-raba. Tanpa kerasa, hubungan seks sebelum nikah. Akhirnya hamil. Berarti poin saya? Jelas poin saya? Dosa gede selalu dimulai sama kompromi dulu. Nggak apa-apa lah ngelanggar dikit-dikit. Ke gereja juga gitu. Hari Minggu, ayo sepedaan keluar kota. Ada gereja, gak apa-apa online bisa. Pergilah, enak yo, seru yo, makan Indomie nang terawas yo. Minggu depan nih, iya enak gak apa-apa. Lama-kelamaan jadi gak ke gereja. Kerjaannya pergi terus. Saya bukan orang anti sepeda, saya suka sepedaan. Tapi Pak, seringkali kita suka kompromi dan itu menyebabkan dosa yang besar. Dan saya mau kasih saudara satu kalimat yang berikutnya dikatakan. Setan sadar banget
Bahwa dosa besar selalu dimulai dengan kompromi. Karena itu, ini poin berikutnya. Karena itu setan paling suka orang yang berdosa tapi gak ketahuan. Sekali lagi saya ulangin. Mungkin ada yang pura-pura gak dengar. Setan paling suka ada orang dosa gak ketahuan. Ada anak-anak muda pernah datang sama saya. Pak Pendeta, puji Tuhan saya 3 tahun pacaran. Selalu hubungan seks sebelum nikah, tapi puji Tuhan penyertaan Tuhan sampai hari ini saya belum hamil. Puji Tuhan, kalau saya jadi Tuhan saya sudah samber anak itu. Dosa tapi puji Tuhan. Tapi kenapa? Kita paling suka kalau dosa gak ketahuan. Seneng. Puji Tuhan gak ketahuan. Dan setan tepuk tangan. Wah, ini dia. Mulai. Wah. Dimulai dari zaman sekolah. Nyontek gak ketahuan. Puji Tuhan, Tuhan baik. Lama-kelamaan punya skill nyontek yang luar biasa. Setan paling suka kalau kita dosa terus gak ketahuan. Karena kalau kita gak ketahuan, kita akan ngelakuin lagi. Dan prinsipnya gini tentang kompromi. Saya mau ajarin saudara prinsip kompromi. Kompromi memberikan kenikmatan sementara. Apalagi kalau gak ketahuan. Tapi menghasilkan kebiasaan dosa. Bisa ditampilkan di slide. Sekali lagi saya ulangin. Supaya saudara bisa catat. Kompromi selalu memberikan kenikmatan sementara. Tapi menghasilkan kebiasaan dosa. Kenapa ada orang yang punya kebiasaan berbuat dosa? Dimulai dengan kompromi yang kecil. Tetapi kelanjutan. Dan menyesalnya selalu besok. Misalnya gak usah jauh-jauh. Pak, jangan jauh-jauh Pak. Narkoba, selingkuh, saya gak pernah. Oke lah. Kalau mau yang ringan-ringan. Diet. Coba kalau saudara malam-malam saudara diet. Sudah seharian saudara makan salad. Saudara sudah catering. Terus malam saudara lapar. Aduh Pak, lapar. Terus saudara di luar hujan. Terus AC-nya dingin. Saudara masuk ke mall sambil nonton drama Korea. Saudara terus. Ya udah aku bikin Indomie. Oh, darah Yesus enak ya. Gak apa-apa wis, sekali-sekali makan. Nyeselnya kapan? Besok pagi, waduh coba enggak makan. Karena dimulai dari kompromi, karena itu ada orang yang udah 10 tahun yang lalu diet sampai hari ini gak kurus-kurus. Karena kompromi terus. Saudara, contoh yang selain yang terbaik selain Yudas adalah Salomo. Kalau saudara bilang, Pak Yudas itu kan orang jahat Pak. Oke, kalau saudara masih berpikir dia orang jahat. Salomo orang yang berhikmat. Salomo pernah ditanyain sama Tuhan. Maksudnya Salomo. Kamu mau minta apa? Whatever you want, I give. Wah, kayak gini kan Yesus di situ, Tuhan di situ. Sudah ngobrol sama Yesus. Udah dikasih tahu sama Yesus. Dengar suara Yesus audible. Coba perhatikan apa yang terjadi saat dia buka celah. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Cukup di situ, kembali ke kamera. Perhatikan di sini. Salomo udah tahu perintah Tuhan. Tidak boleh mengambil istri dari bangsa lain. Kenapa? Karena nanti ditarik untuk menyembah Baal, menyembah Horeb dan lain-lainnya. Tapi Salomo kompromi. Karena cinta. Gak apa-apa lah, satu aja. Dari bangsa mereka. Coba baca ayat yang ketiga, hasilnya apa? Ia mempunyai, ayat 3 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. Ia mempunyai berapa saudara? 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya dari kompromi satu. It's okay, I love her. Akhirnya jadi berapa? 1000 istri itu banyak loh Pak. Ada bapak-bapak pernah bilang, Pak saya itu berdoa kepingin punya 10% hikmatnya Salomo. Tapi kalau bisa 10% dari istrinya juga darah Yesus. Kan 100. Dimulai dari 1, mungkin dia mulai dengan 1, dia nikah dengan 1.
ih cantik ya, baik ya, nggak apa-apa gini loh. Aku tetap melayani Tuhan gini loh, aku tetap ke gereja gini. Dapat yang kedua, aku tetap melayani Tuhan, aku tetap memberi ke gereja kok. Lama-lama 1000, dia hilang dari Tuhan. Saudara, hari ini belajar untuk jangan kompromi sama firman Tuhan. Yang percaya katakan yes. Apa yang Tuhan katakan kita gak boleh kompromi, no compromise. Saya mau tutup poin ini dengan berkata, kenapa sih kita ini jadi orang Kristen suka kompromi? Dan saat kita melihat masalahnya kita bisa menemukan solusinya. Yang pertama yang menyebabkan kita suka kompromi adalah kita suka mendengarkan perkataan orang lain. Kita suka dengar komentar orang lain. Gak apa-apa lah, inilah. Kita banyak dengerin orang lain, pasti kita gampang kompromi. Tapi kalau kita dengerin Tuhan, kita gak akan kompromi. Yang kedua, bisa ditampilkan semuanya aja yang megang LCD. Yang kedua adalah seringkali kita suka kompromi karena kita ingin menyenangkan orang lain. Kita jatuh dalam dosa karena kita mau menyenangkan sahabat-sahabat kita yang lagi juga dalam dosa. Kalau teman-teman kita lagi selingkuh, kita juga ikut-ikut, kita kan nyenengin mereka juga. Dan yang ketiga, kenapa kita suka kompromi? Karena kita melupakan konsekuensi dosa. Yudas lupa sama konsekuensi dosa. Dia berpikir, wah, this is just another compromise. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia harus menanggung konsekuensi. Apa yang dia lakukan gak bisa diambil balik. Dan dia harus bunuh diri. Hari ini saya berdoa biar tidak ada Yudas-Yudas di antara kita. Biar kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang tidak kompromi. Dan saya percaya kalau kita tidak kompromi, kita melakukan firman, maka kita tidak akan finish ugly, kita gak akan finish broken, tapi kita semuanya akan finish strong. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan yang kedua, yang terakhir, kenapa Yudas seorang hamba Tuhan, saya boleh katakan, kenapa kok dia bisa jatuh? Yang pertama, dia kompromi. Yang kedua, karena kekecewaan. Boleh diulangi bersama dengan saya, apa saudara? Kekecewaan akan membuat kita jatuh. Kita baca ayatnya aja. Kita baca Yohanes 6 ayat 15 dulu. Kalau saya kasih poin, saya harus tunjukin konteks dulu. Supaya saudara ngerti saya arahnya mau kemana. Yohanes 6 ayatnya yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Jadi semuanya nih, maksudnya siapa? 5.000 orang yang baru dikasih makan 5 roti 2 ikan. Termasuk murid-murid, kagum sama Yesus mau dijadikan raja. Perhatikan, apa saudara? Menyingkir pula ke gunung seorang. Oke, kenapa saya katakan Yudas kecewa? Dari ayat ini kita bisa lihat. Saudara, pada saat itu, kalau kita membaca berkali-kali di dalam Injil, kita akan tahu bahwa sebenarnya berkali-kali orang-orang Yahudi termasuk murid-murid itu mau jadikan Yesus raja. Nah. Kenapa mau dijadikan raja? Karena pada saat itu, tahun-tahun itu, ada yang namanya harapan mesianik. Ini adalah konsep teologi yang saya akan jelaskan dengan gampang. Apa harapan mesianik? Seperti secara literal, berharap adanya Mesias. Pada saat itu mereka berharap apa yang dikatakan Nabi Yesaya, dikatakan Nabi Yeremia, dikatakan Amos itu akan terjadi. Bahwa seorang Mesias, seorang raja akan lahir ke dunia ini, akan dikirim oleh Tuhan dan akan melepaskan umatnya dari belenggu. Tapi mereka berpikir bahwa belenggu yang akan dilepaskan oleh Mesias adalah belenggu literal, yaitu belenggu dari orang Roma yang menguasai mereka. Padahal yang Tuhan maksud adalah belenggu dosa. Dan Mesias akan datang dan menyelamatkan kita dan memastikan bahwa kita yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Mesias, buat Tuhan Yesus yang mati buat kita. Tapi pada saat itu enggak gitu, mereka enggak percaya. Mereka harapannya Yesus inilah Mesias yang akan menjadi raja orang Yahudi dan membebaskan bangsa Yahudi dari Roma. Karena itu saat mereka melihat Mesias, Yesus melakukan perkara yang besar. Mereka bilang, ayo sekarang waktunya kamu naik jadi raja. Bahkan
murid-murid juga punya harapan yang sama. Tahu dari mana? Kita baca Markus 10, 35, 37. Ini ayat terakhir. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Kalau kita belajar Alkitab, apalagi 4 Injil ini, kita baca semua, kita jadiin satu, kita belajar. Kita bisa gali banyak rahasia firman. Dikatakan lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru atau Rabi, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perhatikan. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kiri. 12 murid kenapa ikut Yesus? Kita lihat konteks. Karena mereka berharap ini Mesias. Mereka berharap inilah raja yang akan memerintah nanti. Dan akhirnya murid-murid berkata, kalau bisa nanti kalau Yesus jadi raja, aku duduk di tangan kanan. Kenapa murid-murid ikut Yesus? Karena mereka punya harapan yang sama. Aku ikut Yesus, dia jadi raja. Aku nanti jadi menteri. Mungkin Petrus, menteri pertahanan. Wah, karena suka di depan. Yudas, menteri keuangan, bendahara. Wah, apalagi. Yohanes, menteri sosial. Oh enggak, jangan Yohanes. Andreas, karena Andreas yang menemukan 5 roti 2 ikan. Karena itu bisa jadi menteri sosial, bisa bantu orang ya kan. Yohanes mungkin menteri apa? 12 menteri. Wah, mereka bayangin. Wah, nanti ikut Yesus. Enak. Mereka lihat mujizat demi mujizat. Orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta bisa bicara. Ada yang amin, orang buta yang memang bisa bicara lah Pak ya. Orang buta melihat maksudnya. Tapi yang membuat mereka kecewa kapan? Yang membuat mereka kecewa waktu di perjamuan terakhir. Karena di perjamuan terakhir Yesus kasih pesan. Nanti baca Yohanes komplit ceritanya ini. Yesus bilang, anak manusia akan menderita dan mati, akan diserahkan. Dan akan mati dan dikubur. Loh, 12 murid mereka kecewa. Loh, aku berharapnya engkau jadi raja, aku jadi menteri. Loh, kok engkau mau mati dan diserahkan? Dan pada perjamuan itu juga Petrus sama Yudas dirasuk sama setan. Tahu dari mana? Saat Yesus bilang sama Petrus, dia bilang, Petrus, nyala engkau iblis. Loh, Petrus murid yang hebat kok bisa ada iblis dalam dirinya? Yesus padahal baru berkata, kamu akan jadi batu karang. You're going to be the rock that I will build my church upon. Tetapi Yesus berkata, nyala engkau iblis. Kenapa? Dirasuk sama iblis. Yudas seorang bendahara, seorang yang melakukan mujizat, pintar uang. Dikatakan, you are the devil. Kapan itu terjadi? Semua terjadi di perjamuan kawin. Minggu depan saya khotbahin tentang itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk khotbah. Pada perjamuan malam itu, 12 murid hatinya kecewa semua. Aku sudah ikut Yesus, aku sudah melayani Yesus. Kok malah Yesus mati? Kecewa. Ada juga yang lagi datang gitu. Aku udah pelayanan, aku sudah sungguh-sungguh, aku udah kasih ke gereja, aku udah perpuluhan, aku udah taat. Tapi kok Tuhan kayak gini? Kekecewaan itulah celah yang kedua yang iblis cari. Iblis suka cari orang Kristen yang kecewa. Saat orang Kristen mulai kecewa, dirasuk sama iblis. Karena itu orang yang kecewa paling suka mecah belain gereja. Karena itu pesan saya, kalau ada jemaat yang kecewa sama hamba Tuhan, keluar aja dari gerejanya, jangan mecahin gereja itu. Kalau ada pelayan Tuhan yang kecewa, kecewa sama Pastor Michael, kecewa sama Pak Sam, silakan pindah aja gereja. Karena orang yang kecewa akan dirasuk sama iblis dan itu akan mecah belain gereja. Karena itu saya gak pernah terlalu terikat sama jemaat mau kaya, jemaat mau punya pabrik. Saya gak pernah terikat dan saya gak pernah terlalu berharap. Karena saya percaya yang punya jemaat itu Tuhan, bukan saya. Dan gak perlu ada jemaat kaya.
Gak perlu ada jemaat terkenal. Kalau ada Tuhan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti menyediakan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tapi kita lihat kasus-kasus di mana-mana. Yang memecah belah organisasi, gereja. Memecah belah sebuah perkumpulan. Memecah belah sebuah perjanjian. Siapa? Orang yang aku yang kerja lebih banyak. Ya kan? Aku kerja lebih banyak. Kok enak dia dapat yang sama dengan aku? Pecah. Kenapa? Kecewa. Pelayan Tuhan juga gitu. Aku yang dari dulu memulai, aku yang ngerintis. Kok aku sekarang gak dipakai? Pecah. Hati-hati dengan kecewa Pak, Bu. Karena kekecewaan itulah hal favoritnya iblis. Saya mau tampilkan kapan kekecewaan itu terjadi. Yang pertama, saat harapan gak sesuai ekspektasi. Aku sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Aku udah bantu bagi roti. Saudara bisa bayangin 5 roti 2 ikan itu ya bagi tuh murid-murid. Aku kesel-kesel. Sekarang aku jadi buronan, kan mereka saat itu jadi buronan. Gak jadi raja tapi jadi buronan. Bisa jadi kecewa. Yang kedua, kapan kekecewaan terjadi? Tampilin 3-3-nya aja Leon. Karena banyak jemaat mau foto, banyak jemaat mau screenshot. Karena seringkali kita gak dapat yang kita inginkan. Dan yang ketiga, saat kita punya motivasi salah. Kapan kita kecewa sama Tuhan? Saat kita punya motivasi yang salah ikut Yesus. Saat kita ikut Yesus supaya kaya, kita ikut Yesus supaya sembuh, kita ikut Yesus supaya kita bisa senang selalu dalam hidup, kita ikut Yesus supaya rumahnya lebih besar, kita ikut Yesus supaya mobilnya lebih bagus, kita ikut Yesus supaya dapat jodoh yang terbaik. Itulah saat kita kecewa. Karena mengikut Yesus motivasinya bukan cari produknya tapi pribadinya. Yang setuju katakan amin? Jangan cari produk-produknya Yesus. Cintailah produk-produk Indonesia. Tapi jangan cari produk-produknya Yesus aja. Jangan cari kesembuhannya, tapi cari pribadinya. Ya percaya boleh katakan amin. Penyebab nomor 1 orang mundur dari Tuhan. Penyebab nomor 1 orang jadi pahit. Penyebab nomor 1 orang suka menjelekkan orang lain. Kecewa. Akhir-akhir ini banyak di Instagram muncul akun-akun satir gak jelas. Bukan cuma 1, 2, 3, 4. Banyak sekali. Dan satu hal yang saya perhatikan adalah mereka adalah orang-orang yang barisan-barisan orang yang kecewa. Kecewa sama pendeta ini, kecewa sama gereja ini. Akhirnya mereka jadi orang yang pahit. Pesan saya buat jemaat GSYS. Ayo hari ini kita melepaskan semua kekecewaan. Yang mau tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan. Belajar lepasin. Pemain musik silakan naik. Karena saya catat di slide. Hanya orang Kristen dewasa yang tidak akan membiarkan kekecewaan menguasai hidupnya. Hanya orang Kristen yang sudah dewasa tidak akan dikendalikan oleh kekecewaan. Pilihannya di tangan saudara dan saya. Kita mau dikendalikan sama kekecewaan? Atau kita mau menguasai kekecewaan itu? Dan hari ini saya percaya. Saat kita bisa ngelakuin firman ini, kita belajar dari kesalahan Yudas. Petrus juga melakukan kesalahan yang sama, tapi hasilnya lain. Kalau Yudas bunuh diri, Petrus jadi rasul yang mendirikan gereja-gereja yang besar pada saat itu. Saya berharap jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mendengarkan khotbah saya hari ini. Di online maupun di sini. Kita bukan orang-orang kecewa. Tapi kita orang-orang yang penuh pengharapan. Bahwa kita punya Tuhan yang besar yang sanggup melakukan segala perkara. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat.